wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhainah Nur Aini dan teman saya Cynthia Ramadhani, Dewi Kiranti. Baiklah, kami akan mempresentasikan dari materi tugas kami. Selamat menyaksikan. Apa sih arti dari kosakata basis? Artinya adalah dasar. Jadi contoh kalimat dari basis adalah jurusan TBSM lebih berbasis kepada sepeda motor. Lalu apa arti dari kosakata komoditas? Komoditas memiliki arti barang perjualan atau barang perdagangan yang memiliki contoh kalimat anak kelas 11 TBSM memiliki komoditas sepeda motor. Kemudian arti dari kosakata replikasi yaitu artinya proses. Contoh kalimatnya Ayla mereplikasikan kain bekas menjadi tas tenteng. Lalu apa sih arti dari kata rasional? Artinya adalah pertimbangan yang luas. Jadi bisa kita simpulkan contoh kalimatnya adalah Budi sedang berasional terhadap pilihan terhadap sekolahnya. Lalu apa arti dari kosakata adaptasi? Kosakata adaptasi memiliki arti yaitu penyesuaian. Contoh kalimatnya yaitu Putri sedang beradaptasi dengan sekolah barunya. Kemudian arti dari kosakata inisiatif yaitu membuat langkah pertama dalam sesuatu. Contoh kalimat inisiatif itu kelas 11 DKV inisiatif membeli jaket kelas bersama-sama. Nah, yang terakhir, apa sih arti dari kata kosakata hayati? Artinya adalah hidup. Jadi contoh kalimatnya adalah dia sangat menghayati pelajaran melukis itu. Menurutmu gimana sih bahan pangan sagu itu? Apakah ada plus minusnya? Menurut saya sendiri sih, bahan pangan sagu itu memiliki plus minusnya masing-masing. Yang plusnya sih pembudidayaan tanaman sagu yang tidak membahayakan lingkungan, dan minusnya sedikitnya orang yang meminati sagu. Mengapa sumber pangan lokal lebih ramah lingkungan? Jelaskan sertai buktinya. Karena pembudidayaan sumber pangan lokal diolah oleh masyarakat setempat tanpa ikut campur tangan orang asing, sehingga pembudidayaannya tidak bercampur dengan zat-zat asing atau zat kimia lainnya. Apa saja sih upaya yang dilakukan untuk mengangkat jenis produk pangan sagu agar diterima dan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar? Nah, jawabannya ada 3 upaya, yaitu mengenal berbagai macam cara pengolahan sagu. Itu yang pertama, dan yang kedua membuat menjadi bahan pangan siap pakai atau langsung dikonsumsi. Dan yang ketiga, menyajikan masyarakat bahwa sagu tidak kalah besar gizi. Kelima, jika sagu adalah sumber pangan lokal di daerah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku, adakah sumber pangan lokal yang berasal dari daerahmu? Jelaskan bagaimana potensi sumber pangan lokal yang berasal dari daerah kaya. Sebutkan dalam minimal 8 kalimat. Oke, kita ada 2, yaitu pisang dan ubi. Ubi merupakan salah satu tanaman pokok di Indonesia. Ubi dapat juga dijadikan sebagai pilihan makanan alternatif untuk menggantikan nasi karena rendah gula. Ubi juga bisa dijadikan sebagai obat untuk mengatasi diabetes dan menurunkan kolesterol. Ubi bisa dijadikan bahan pangan, makanan berat maupun makanan ringan. Lalu bagaimana dengan pisang? Pisang banyak diproduksi, salah satunya di daerah Sumatera. Daerah tersebut beriklim sedikit panas dan lembab, mulai dari 27 Celcius sampai dengan 20 Celcius. Pisang kaya akan vitamin, yaitu vitamin A, C, dan BC. Pisang juga berfungsi untuk penjagaan jantung dan sirkulasi darah. Apa aja sih kalimat utama dan ide pokok dari teks ketahanan pangan lokal? Nah, kalimat utama dari paragraf 1 adalah ketahanan pangan Indonesia terbukti berkelanjutan secara sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan jika dibangun dengan basis sumber daya lokal. Ide pokok dari kalimat paragraf pertama adalah ketahanan pangan Indonesia. Sedangkan yang kedua, kalimat utamanya adalah ketergantungan pada beras sebagai sumber utama energi berlanjut hingga kini di tengah bukti-bukti akademis bahwa Indonesia memiliki banyak sumber pangan lain yang dapat menggantikan beras.
Ide pokok dari paragraf kedua adalah Indonesia memiliki banyak sumber pangan yang lain. Kalimat utama ketiga adalah pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan sumber pendapatan masyarakat dan pemanfaatan lain masih terbatas. Ide pokok dari kalimat utamanya adalah pemanfaatan sagu sebagai bahan pangan. Kalimat utama dari paragraf yang keempat, kalimat utamanya adalah meskipun program ini baru berjalan sejak awal tahun 2019, keberanian mencoba telah memberikan hasil. Ide pokoknya adalah keberanian mencoba telah memberikan hasil. Sedangkan paragraf kelima adalah program pengelompokan kampung sagu tersebut memperlihatkan pendekatan sosial dan ekonomi pada masyarakat berperan lebih penting dalam keberhasilan daripada sekedar menyediakan dana dan peralatan. Ide pokoknya adalah pengelompokan sagu memperlihatkan pendekatan sosial dan ekonomi pada masyarakat. Sedangkan paragraf ke-6 adalah sekarang ini sumber pangan lokal telah beradaptasi dengan lingkungan setempat sehingga mengurangi jejak karbon karena diproduksi lokal. Ide pokoknya adalah panganan lokal telah beradaptasi dengan lingkungan. Nah, paragraf yang terakhir, tidak dapat kita pungkiri bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar. Ide pokoknya adalah Indonesia adalah salah satu negara dengan kekayaan hayati terbesar. Oke, cukup sekian dari kelompok kamera. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.